Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya. Hai teman-teman. Happy Sunday. Selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini hari Minggu loh teman-teman. Waktunya kita beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu. Kita mulai, ada 3 aturan dalam ibadah Immanuel Kids ini. Yang pertama, jangan main-main saat ibadah ya teman-teman. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Yang ketiga, saat firman Tuhan disampaikan, harus dengar-dengarannya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai Immanuel Kids, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman semua. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cikrik-cikrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadilah tangan. Selamat pagi adik-adik. Kita berkumpul lagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Itu sebabnya persiapkan setiap hati kita dan kita mau belajar lagu yang baru. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu, amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu, amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Baharui hatiku dan bangkitkan aku. Baharui hatiku dan bangkitkan aku. Halo adik-adik, kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan kita sudah memuji Tuhan tadi. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Ayo semuanya ambil Alkitabnya masing-masing. Kalau misalnya kalian gak punya Alkitab sendiri, gak punya Alkitab pribadi, pinjem punya kakak, pinjem punya mama, pinjem punya papa, atau pinjem punya siapa aja yang ada di rumah kalian ya. Siapkan Alkitabnya, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap hati kami, telinga kami, mata kami, supaya kami boleh memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan atau sebelum kita menyaksikan video, Kak Yesi punya yel-yel sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Semua tangannya di telinga, semua tangannya di telinga. Dengar firman Tuhan
simpan dalam hati, senggol yang negatif, tendang jauh-jauh, gol! Sekali lagi ya. Semua tangannya di telinga. Yuk, 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, senggol yang negatif, tendang jauh-jauh, gol! Oke, semuanya udah siap ya menyaksikan video cerita kebenaran firman Tuhan? Oke, sekarang kita akan menyaksikan videonya adik-adik. Selamat menyaksikan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan videonya ya kan? Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian ada peristiwa yang sangat luar biasa yang mereka alami di Yerusalem. Di suatu tempat, di tempat mereka berdoa. Tadi ada apa ya? Ada lidah api, terus ada tiupan angin yang kencang. Wow, tadi juga adik-adik ada dengar-dengar kata Roh Kudus ya? Ya kan? Ada dengar-dengar kata Roh Kudus ya kan? Kalian tahu nggak apa itu Roh Kudus? Nah, sekarang Kak Yesi mau kasih tahu apa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Tapi semuanya masih pegang Alkitab kan? Sekarang kakak ajak kita buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ayat yang keempat.
ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Semuanya buka yuk Alkitabnya yuk. Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Ya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Roh Kudus. Apa ya itu Roh Kudus ya? Siapa itu Roh Kudus? Jadi adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, minggu lalu kan udah dengar kan ceritanya? Kak Melki cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sudah sama-sama mendengar, bahkan kita sudah menyaksikan videonya. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, tapi sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus ada menjanjikan satu hal. Ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan gak akan biarkan murid-murid sendirian, hidup sendirian. Tapi Tuhan akan mengirimkan satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Nah, siapa itu Roh Kudus? Siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah alarm. Hah? Roh Kudus itu alarm kayak sih? Alarm yang ada di HP? Alarm yang ada di jam beker? Alarm yang ada di kamar? Bukan. Maksud Kak Yesi, Roh Kudus itu adalah alarm. Maksudnya Roh Kudus itu adalah pengingat buat kita, buat adik-adik, buat mama, buat papa, buat kakak, buat siapa aja, buat kita semua. Roh Kudus itu tugasnya sebagai pengingat. Pengingat buat apa? Pengingat buat bangun tidur? Bukan. Tapi Roh Kudus itu gunanya, Roh Kudus itu adalah pengingat kita di saat kita hendak melakukan dosa. Misalnya nih adik-adik, ketika adik-adik melihat ada buah mangga, ada pohon mangga. Terus melihat ada buah mangga yang matang. Terus tiba-tiba adik-adik bilang gini dalam hati. Aduh, buahnya itu manis banget pasti. Warnanya aja udah menarik. Apalagi kalau dimakan. Aku pengen. Tapi itu bukan punya aku. Terus adik-adik pengen ambil. Pengen mencuri. Pengen melakukan dosa. Wah. Kemudian ketika adik-adik sudah pengen sekali petik itu buah mangga. Tiba-tiba ada yang berbicara di dalam hati. Hei, jangan. Itu tidak boleh. Itu dosa. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu adalah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati adik-adik. Yang berguna untuk mengingatkan supaya adik-adik berkata tidak untuk dosa. Nah, jadi kayak sih fungsinya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita apa? Cuma untuk mengingatkan? Bukan. Banyak sekali fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Satu, untuk menolong. Tadi videonya Roh Kudus sebagai penolong kita. Kemudian yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur di saat kita sedih. Yang ketiga, Roh Kudus bisa menguatkan kita ketika kita lemah. Nih adik-adik, misalnya ketika adik-adik sedang bingung, kan sekarang lagi melakukan belajar online ya kan, sekolahnya online sekarang. Jadi mengerjakan tugas semuanya bersifat online. Nah, lebih mudah ketika kita diajarin sama guru ya kan kalau di sekolah. Tapi sekarang semuanya online. Diajarin sama mama, diajarin sama papa, diajarin sama kakak. Pokoknya diajarin sama siapa aja yang ngerti yang ada di rumah kita. Tapi kalau misalnya mereka nggak mengerti tentang pelajaran kita, terus kita bingung. Aduh, jadi aku mau tanya sama siapa dong? Kalau yang di rumah nggak ngerti. Nah,
Adik-adik kan punya tangan, punya mata, punya hati. Adik-adik lipat tangan, berdoa, minta Tuhan tolong, minta Roh Kudus supaya Roh Kudus ingatkan pelajaran yang adik-adik sudah pelajari di sekolah. Supaya adik-adik gak bingung lagi. Adik-adik berdoa begini, ya Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu supaya aku boleh mengerti dan bisa menjawab soal-soal ini dengan benar. Nah, adik-adik ingat ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, banyak sekali fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terus, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kita terus diingatkan untuk berbuat baik, kita terus dikuatkan, kita terus dihibur untuk senantiasa bersukacita. Ada yang namanya buah-buah Roh Kudus. Ada berapa? Ada 5? Bukan. Ada 6? Bukan. Ada 8? Bukan. Jadi berapa dong? Ada 9 buah-buah roh. Sekarang kita buka Alkitab ya. Buka Alkitab lagi. Di dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia 5. Ayat 22 sampai 23 bagian A. Oke? Kita akan baca bersama-sama ya. Bersama-sama loh ya bacanya. Semuanya udah dapat belum? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bagian A. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9, terus ada juga tuh lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, ini kan firman Tuhan nih, supaya kita tetap saling mengasihi, tetap terus sukacita, tetap terus merasakan damai sejahtera, terus sabar, terus bermurah hati, terus berbuat baik, terus setia sama Tuhan, terus memiliki kelemah lembutan dan memiliki penguasaan diri. Tapi ketika mungkin adik-adik berkata, Tuhan, aku gak mampu mengasihi orang-orang yang udah menyakiti aku. Aku gak mampu untuk mengampuni dan mengasihi dan bersukacita bersama orang-orang yang sudah jahat sama aku. Aku gak mampu Tuhan, mereka jahat. Aku gak mampu untuk tertawa bersama-sama mereka. Nah, adik-adik, sekali lagi, fungsi Roh Kudus adalah untuk membantu kita melakukan firman Tuhan. Ya, jadi misalnya kalau misalnya adik-adik kesusahan untuk melakukan firman Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Supaya Roh Kudus mampukan kita, untuk kita boleh kuat, untuk kita boleh mampu melakukan yang namanya firman Tuhan. Oke adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada saat hari ini. Terus diingat baik-baik ya, apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, fungsi Roh Kudus, dan buah-buah roh harus tetap melakukannya di dalam setiap kehidupan kita ya. Oke, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang manis, tetap jadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, taat akan orang tua, dan rajin untuk berbuat baik. Oke, dan rajin untuk berdoa juga. Oke, sekarang kita mau akhiri firman Tuhan, semua lipat tangan lagi. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu
di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, mama, papa, saudara-saudara kami semua. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan taruh Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk kami boleh senantiasa bersuka cita, memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah kuat Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bagaimana teman-teman? Seru kan ibadahnya? Seru dong, karena kita semua sudah sama-sama menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Semangat semuanya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tetap berdoa di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa guys.